Halo sahabat rumah belajar semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Limadina Diani. Saya mengajar dalam kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Denpasar. Selama pandemi virus corona atau COVID-19, banyak hal yang terpaksa harus berubah. Salah satunya proses pembelajaran di kelas. Sebelumnya, kelas akan selalu ramai oleh aktivitas guru dan siswa. Tapi sekarang hal tersebut belum dapat dilihat lagi. Proses belajar mengajar siswa kini harus beralih menjadi daring atau online. Perubahan ini tentu membuat guru harus mengubah berbagai aspek dari metode mengajarnya. Metode mengajar haruslah tetap menarik dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Banyak sistem pendidikan secara daring atau portal pembelajaran yang tersedia. Portal rumah belajarlah yang saya pilih untuk digunakan selama daring. Rumah belajar merupakan inovasi pembelajaran dari pemerintah yang menyediakan beragam fitur-fitur keren untuk mendukung proses pembelajaran. Ada dua fitur rumah belajar yang saya gunakan. Yang pertama, kelas maya jejak Bali. Di sini kelas yang saya buat adalah kelas 11 DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan dengan mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Yang kedua adalah buku sekolah elektronik atau BSE. BSE digunakan sebagai alternatif referensi bahan ajar berupa buku-buku pelajaran yang bisa didownload. Saya telah mendownload beberapa BSE untuk jurusan teknik bangunan yang akan saya bagikan kepada siswa. Selain fitur rumah belajar, ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran online. Yang pertama adalah WhatsApp. Saya membuat WhatsApp grup kelas yang di dalamnya siswa dapat bertanya dengan guru tentang materi ataupun tugas yang diberikan jika mengalami kendala. Info-info terbaru tentang daring saya akan bagikan di grup ini. Yang kedua, e-learning SMK Negeri 1 Denpasar. Saya membuat kelas untuk share materi dan evaluasi pembelajaran seperti kuis. Yang ketiga adalah Google Drive. Dalam Google Drive, saya membuat folder-folder untuk dapat diakses siswa. Folder BSE adalah folder yang saya share untuk dapat didownload siswa. Di dalamnya berisi buku-buku elektronik. Yang kedua, folder kelas yang sudah berisi nama-nama siswa. Itu adalah folder khusus untuk upload tugas. Hal ini saya buat agar memudahkan dalam penilaian tugas nantinya. Folder video tutorial yang bisa didownload oleh siswa, itu juga saya letakkan di dalam Google Drive. Selanjutnya, saya akan sharing bagaimana saya mengelola pembelajaran online selama pandemi corona. Mari kita simak bersama. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Tahap 1 adalah penentuan pertanyaan mendasar. Saya menampilkan gambar interior dan memberikan pertanyaan menarik untuk didiskusikan siswa. Kegiatan ini dilakukan di grup WA. Saya bisa memonitoring keaktifan siswa dan berdiskusi dengan mereka dengan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan. Tahap kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Dalam tahap ini, siswa merencanakan langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat tugas yang diberikan. Diskusi dilakukan di grup WA. Tahap ketiga yaitu menyusun jadwal. Dalam tahap ini, siswa harus menyusun jadwal pembuatan tugas. Waktu yang diberikan 4 minggu. Contoh format jadwal sudah diupload di kelas maya jejak Bali. Hasil akhirnya, siswa harus mampu membuat jadwal masing-masing disesuaikan dengan langkah-langkah yang dibuat sebelumnya. File harus diupload di folder masing-masing di dalam Google Drive. Tahap keempat,
memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Selama 4 minggu sesuai jadwal yang diberikan, siswa harus melakukan asistensi tugas proyeknya kepada guru. Tugas gambar yang dibuat secara bertahap harus disetor atau diasistensikan ke guru, kemudian akan dicek dan dikomentari, sehingga siswa bisa memperbaiki tugas proyeknya dan bisa dilanjutkan sampai selesai. Tahap kelima adalah menguji hasil. Siswa ditugaskan untuk membuat video presentasi proyeknya untuk dinilai. Hasil video harus diupload di Google Drive. Tahap terakhir atau keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Pada tahap ini, masing-masing siswa harus membuat laporan tertulis pengalamannya dalam mengerjakan tugas proyek gambar yang diberikan. Berikut beberapa hasil tugas proyek siswa. Aplikasi Portal Rumah Belajar sangat bermanfaat bagi guru maupun para peserta didik. Banyak hal baru yang dapat saya temui dalam aplikasi ini. Belajar di mana saja, kapan saja, itu sangat memudahkan. Terima kasih Rumah Belajar. Sebagai seorang guru, saya merasa sangat terbantu dengan banyaknya aplikasi yang tersedia yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran secara daring atau online. Belajar dari rumah bersama Portal Rumah Belajar menjadikan pembelajaran lebih bermanfaat dan tentu saja mengasihkan. Berprestasi dari rumah. Salam Rumah Belajar. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.